Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong telah mengantongi nama-nama pemain yang akan dibawa ke Piala AFF 2024. Dari 33 nama yang dipanggil, STY hanya membawa 23 pemain. Sebagian pemain dicoret karena alasan cedera dan kondisi fisik sakit. Sebagian pemain lain seperti Ivar dan Hübner belum mendapatkan persetujuan dari klub. Kendati menemui kendala dalam memanggil pemain abroad, namun pelatih STY belum berencana memanggil tambahan pemain. Manajer Timnas Sumarji bilang, skuad yang ada saat ini yang akan memperkuat Timnas di Piala AFF. Sudah kita diskusikan dan selalu kita komunikasikan dengan Coach Shin. Intinya skuad yang ada saat sekarang inilah yang akan memperkuat AFF. Jadi tidak ada lagi, sementara belum ada lagi pemanggilan pemain baru. Tetapi nanti akan kita lihat, kalaupun misalkan ada perkembangan, akan segera kita informasikan. Meskipun diisi mayoritas pemain U22, Menpora Dito Aryo Tejo optimistis pada performa anak asuh Sinteyong di Piala AFF 2024. Menpora bilang, pemilihan Timnas U22 bagus untuk regenerasi. AFF, ya pasti targetnya juara lah Mbak, masa enggak. Ini kan pakai U23 ya. Saya sih rasa optimis ya, dan ini saya rasa juga bagus juga buat mengencangkan kesolidan tim juga. Artinya memang fokusnya regenerasi? Ya, Pak ET menyampaikan bahwa di AFF ini lebih fokus ke regenerasi, dan itu yang kita butuhkan. Timnas Indonesia telah menutup sesi pemusatan latihan di Bali. Usai dari Bali, Timnas akan bertolak ke Jakarta untuk jeda sehari. Dilanjutkan terbang ke Myanmar untuk melakoni laga perdana. Timnas akan berhadapan dengan Myanmar pada 9 Desember 2024. Tim Liputan Kompas TV. Pemusatan latihan Timnas Piala AFF di Bali telah usai. Pelatih Timnas Sinteyong siap membawa 23 pemain mengarungi Piala AFF 2024. Lalu bagaimana menjawab ekspektasi publik yang masih tinggi dan menunggu punya gelar Piala AFF? Kita sudah bersama dengan manajer Timnas Sumarji. Selamat malam Pak Marji. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus tanyanya kesiapan ke Pak Marji. Gimana nih caranya? Ekspektasi jelas lah. Siapa yang tidak ingin bawa pulang piala begitu ya Pak ya. Tapi kalau dari hasil lawan Bali United tadi kira-kira bagaimana? Sudah sesuai dengan ekspektasi Bapak? Jadi begini ya, kalau kita berbicara kaitan dengan harapan, cita-cita dan keinginan, tentu kita kan semuanya punya cita-cita, harapan dan keinginan itu bisa membawa trofi Piala AFF senior ke Indonesia kan begitu. Ya, kami aminkan dari sini. Ya, itu saya juga sama lah ya keinginan itu. Tetapi kan kita ini harus realistis melihat situasi dan kondisi terutama berkaitan dengan skuad yang akan kita turunkan. Dengan skuad yang kita turunkan diisi mayoritas pemain usia 22 tahun ke bawah, ditambah beberapa pemain yang boleh dikatakan senior pun juga ya belum begitu jauh dikatakan senior. Di antaranya ada Arhan, ada Asnawi, tentu kan ini juga bagian dari upaya-upaya yang kita lakukan. Kembali bahwa dengan kondisi yang ada saat sekarang ini, kita tadi juga melihat hasil daripada anak-anak uji coba melawan Bali United. Yang pertama melawan Bali United senior, terus babak kedua melawan Bali United yang boleh dikatakan youth ya. Skornya kalau kita bicara skor memang tidak bisa jadi ukuran, karena apa? Karena kan kalau namanya uji coba seperti ini kan yang kita cari adalah kekompakan, kebersamaan dan cara main. Arhan bilang sudah semakin kompak Pak. Ya betul. Jadi dari semua sisi kita nilai, baik dari fisik, mental, terus diantaranya juga chemistry, kekompakan itu tadi kita nilai semua. Memang kalau kita lihat dari sisi kekompakan, chemistry juga boleh dikatakan sudah meningkat cukup bagus. Tinggal sekarang kita bagaimana para pemain ini mentalnya dikuatkan kembali dan diisi dengan taktik strategi. Sehingga ketika kita nanti menghadapi yang pertama Myanmar, anak-anak betul-betul sudah siap.
Karena kan pertandingan pertama itu kan namanya kita juga Ya, langsung tim kelas yang berat baru ini ya. kumpul, ya baru kumpul. Tentu kan ini juga membutuhkan chemistry kan. Nah ini penting sekali. Ketika nanti pertandingan pertama kita hasilnya bagus, walaupun boleh dikatakan lawannya Myanmar, tetapi kalau itu hasilnya bagus, pasti nanti berikutnya step-stepnya pasti akan bagus. Kira-kira Oke. seperti itu. Oke, jadi kapan berangkat ke Myanmar, Pak? Kita besok anak-anak jam 10 ke Jakarta dulu, kita stay sehari di Jakarta, lantas tanggal 5 kita berangkat semuanya ke Myanmar. Tapi kalau ngobrol-ngobrol dengan pemain, ini kan tadi Pak Marji ngomongin soal mental. Respon mereka sejauh ini gimana? Harus lawan tim-tim senior di AFF, mereka juga masih mencoba mencari kekompakan. Ya, jadi kalau kaitannya dengan itu, satu ya, kita tahu bahwa ini anak-anak ini kan walaupun boleh dikatakan usianya muda, tetapi kan mereka ini sudah boleh dikatakan sering kumpul, terutama TC cukup panjang. Rata-rata mayoritas diisi pemain U20 yang Piala Dunia yang nggak jadi itu. Sehingga kita lihat anak-anak cepat sekali itu nyambungnya, ya cepat sekali nyambungnya. Hanya cuman yang tetap harus kita perhatikan adalah dari sisi mental, karena sisi mental ini penting banget nih. Sisi mental itu harus betul-betul kita kuatkan kembali. Dengan demikian nanti pasti kalau mentalnya kuat, fisiknya juga tadi kita lihat juga sudah peningkatan juga cukup lumayan lah dibandingkan dengan ketika pertama kali datang. Ini boleh dikatakan ya membawa angin segar lah buat kita semuanya. Mudah-mudahan nanti hasilnya positif lah di pertama. Oke. Mudah-mudahan ya, saya juga berharap yang sama. Kalau dari sisi pemain artinya harapan pasti ada semua di sana. Tapi kan tidak bisa dilupakan ya Pak Marji, kalau 3 pemain abroad ini kan terkendala ya, kita semua sempat agak khawatir juga. Akan ada pemanggilan pemain baru nggak dari senior mungkin di Liga 1? Sampai dengan tadi terakhir kita diskusi, belum ada penambahan pemain baru. Jadi dari 33 pemain yang kemarin kita panggil, terus 3 kemarin kita pulangkan karena cedera, 1 sakit, 1 cedera belum sembuh dari klubnya. Terus berikutnya yang abroad boleh dikatakan yang masih terkendala ini 1 Ivar, yang kedua Justin. Ini keduanya belum ada kabar baik belum ada. Tetapi kalau Rafael sudah ada kepastian. Dan kemarin sudah saya dikasih tahu sama Ketua Umum, intinya bahwa untuk Rafael itu bisa bergabung di tanggal 17. Tetapi tadi Coach Shin juga minta kalau bisa lebih cepat lagi. Kami juga akan coba berupaya agar supaya Rafael bisa gabung mungkin lebih cepat lah. Ya semua kembali kepada kebutuhan klub juga, karena kan ini kan bukan agenda FIFA, sehingga kita juga agak sulit juga kalau kita memaksakan diri untuk meminta pemainnya dikirim untuk TC. Ya, jadi kalau dengan saya kira ini kita cari win-win solution lah. Sehingga kita semuanya bisa berjalan sesuai, klubnya berjalan dengan baik, di timnasnya juga bisa berjalan dengan baik. Kira-kira seperti jadi kalau bicara soal komposisi ini sudah ada bayangan Pak, skuad intinya nanti siapa saja? Oh sudah. Tadi kan sudah dicoba. Oh sudah dicoba. Yang tadi melawan Bali United berarti ya? Ya, tadi waktu Oke, boleh dong diumumkan ini secara mungkin dari line up-nya, di belakang siapa, kemudian sampai ke depan siapa, supaya kita semua dapat kepastian sedikit starting 11-nya. Kalau masing-masing posisi itu kan kita juga ini waktunya juga masih panjang, nanti kan juga pasti ada rolling kan begitu. Nanti pastinya kalau kaitannya dengan soal masing-masing komposisi pemain dan juga posisi para pemain yang akan dijadikan starter pemain inti, ya nantilah pasti akan saya sampaikan itu. Oke. Jadi harus bersabar dulu ya, tunggu deg-degan aja tapi nggak apa-apa. Biar penasaran dulu. Baik. Terima kasih Pak Marji sudah bergabung bersama kami. Titip salam untuk semuanya, kita doakan yang terbaik dari sini. Baik, mohon doanya. Ya sekali lagi saya cuma berpesan jangan terlalu tinggi lah. Tapi kita semua berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencapai apa yang diinginkan oleh masyarakat kita. Siap didengar oleh seluruh masyarakat, pendukung penuh meskipun tanpa menambah beban begitu ya. Terima kasih Pak Marji sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Terima kasih malam.